Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo. Peran Tito Karnavian akhirnya terkuak. Ya. Wakil ketuanya siapa, Pak? Wakil ketuanya Pak Tito dan Pak Yasona. Pak Tito, Pak ya. Pak Tito itu Mendagri yang dulunya Kapolri, Pak ya? Iya. Saja yang namanya disebut-sebut tadi masih diam, Pak ya. Kecuali Pak Benny Mamoto ya. Irjen Verdi Sambo ternyata orang kepercayaan Tito Karnavian. Nama Irjen Verdi Sambo viral di WhatsApp dan terakhir. Kelompok itu tuh udah banyak sejak dulu kan. Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Saya sudah sampaikan akan ada perlawanan dari kelompoknya sampai SS ya. Nah muncul kemudian Golkar kedua menempatkan Pak Kamal Krim juga diusulkan sebagai namanya pelindung 3/3. Ini kan semakin menegaskan adanya peristiwa itu ya. Tadi promosi yang diterima oleh Sambo ini sangat cepat sekali. Apakah itu nanti kalau itu dibiarkan terus-menerus, apakah 11 tahun ke depan sampai pensiun itu nanti tetap bintang 2 terus? Targetnya mungkin masih akan menjadi bintang 4 terus. Ini orang kok jadi pemimpin? Kok ada uang dari mana ini? Kita nggak tahu apakah yang 900 miliar yang dibilang itu ada. Tetapi itulah fakta, tetapi Pak Nasir bilang, mengapa ini bisa terpromosikan? Jangan-jangan barangkali dia itu yang mampu mengkonsolidasikan duit. Duit dari mana? Udah pasti duit halal. Orang-orang di internal di SDM ini bisa mengatur dirinya sendiri untuk memilih jabatan-jabatan yang asal. Ini yang harus dibongkar, dan katanya seperti disampaikan Pak Nasir tadi, kita tidak bisa permisif dan tidak bisa naif untuk melihat ini, karena kasus Sambo ini membuka kotak Pandora, karena problem ini tidak serta-merta terjadi sekarang, tapi sudah bertahun-tahun terjadi. Di awal ini sudah ada serangan balik yang dilakukan oleh kubu Sambo seperti itu. Ini ada satu perkara hukum ya. Jadi ini game, ini harus kita lihat sebagai game ya, permainan strategi. Karena Sambo sudah ditetapkan tersangka, tentu dia akan berusaha untuk membela diri dengan berbagai cara. Kalau itu dikatakan sebagai serangan balik bisa saja, tapi adalah upaya pembelaan diri nih. Saya ada mencatat 4 fenomena. Komnas HAM dan Komnas Perempuan copy paste pernyataan di IPC. Kemudian rekonstruksi, ketika rekonstruksi tersangka FS menolak versi Eliezer, ya. Kemudian Ibu PC tidak ditahan dan bicara soal pelecehan seksual yang sebetulnya sudah dihentikan untuk yang di Polres Jakarta Selatan, ya. Kemudian keempat, apakah ini berkorelasi langsung atau tidak? Laporan terhadap pengacara Kamarudin dan Deolipa. Jadi ada 4 ya, ini fenomena. Kalau dilihat sebagai satu proses perkara pidana, tersangka ya berhak membela diri ya, berhak membela diri. Yang menjadi concern IPW itu soal pelecehan ya, pelecehan yang dikatakan di Magelang. Menurut saya setuju dengan pernyataan LPSK ya, pelecehan tersebut patut dipertanyakan. Karena apa? Kita lihat sekuen peristiwanya ya. Pertama, menurut saksi kuat maut, PC ini kan terancam hukuman mati ya. Pasal 340 hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit kecuali dengan satu siasat saja, mengklaim bahwa saya adalah korban. Jadi anggaplah ada kejahatan yang sudah kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Tapi tak lain tak bukan, pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih seperti itulah kalau dinarasikan begitu ya. Nah, ternyata tampaknya siasat yang digunakan adalah dengan memainkan ironi viktimisasi. Seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik, barangkali juga untuk mempengaruhi otoritas penegakan hukum dan majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku, tapi adalah korban.
Nah, ironi viktimisasi ini yang dimainkan sekarang adalah dengan mengklaim sebagai korban. Nah, persoalannya adalah, satu, kita pernah diskusikan, sangat sulit teryakinkan bahwa ada seorang predator yang memilih melakukan aksi kekerasan seksual di TKP semacam itu. Di TKP yang bukan merupakan zona pemangsaan dia. Baik itu di Jakarta, di daerah mana namanya? Duren 3, maupun di Magelang, itu bukan zona pemangsaan yang ideal bagi seseorang yang ingin melakukan kekerasan seksual. Karena itu bukan daerah yang dia kuasai. Rumahnya Sambo. PC ini mengklaim dirinya sebagai korban. Tapi tindak tanduk, perbuatan dan perkataan dia justru menganulir klaim itu. Masih ingat tidak ketika dia muncul di depan Makobrimob? Ya. Kalau mengacu undang-undang TPKS, sudah jelas yang namanya korban harus ditutup identitasnya, harus dirahasiakan identitasnya. Tapi apa yang terjadi di depan Makobrimob? Dimunculkan, dipersilakan berbicara, lalu PC memperkenalkan dirinya dengan cara menyebut namanya. Jadi kan aneh. Orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, lalu kita anggap dia sebagai orang yang terguncang, tapi pada saat yang sama dia melanggar undang-undang dengan membuka identitasnya. Saya Putri. Dia sebut namanya. Betul. Kalimat pertama yang keluar adalah dia perkenalkan namanya. Betul. Kenapa ya kok tindak tanduknya jadi tidak seperti korban padahal klaimnya korban? Menurut saya karena tidak punya mindset sebagai korban. Betul. Kenapa tidak punya mindset sebagai korban? Ya karena bukan korban. Media sosial snap video dengan nama pengguna @1822034 Amel Lovain membagikan di laman berandanya. Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo. Tuhan Yesusku, doa dari Joshua Huta Barat, alam semesta menjaga papaku, papa rakyat. Putrinya Sambo jujur, ingat sudah hancur. Bangsawanmu. Di samping itu, sosok Kapolda yang temui Kamarudin usai lapor pembunuhan Brigadir J bawa pesan minta lakukan ini. Fakta baru terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali terkuak. Kali ini disebutkan bahwa ada seorang Kapolda yang datang menemui kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Keperluan Kapolda tersebut menemui Kamarudin pun dibocorkan. Hal tersebut dikatakan oleh pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Martin Lukas Simanjuntak. Martin mengungkapkan Kapolda tersebut datang menemui Kamarudin pada 18 Juli 2022 setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Martin, ada pesan yang dibawa Kapolda tersebut untuk Kamarudin Simanjuntak. Ketemu di Jakarta, Kapolda datang dari daerah, kata Martin Lukas, pada program Apa Kabar Indonesia Malam, tayang di TV One. Siapa Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak? Martin enggan untuk membeberkan identitasnya. Dia tidak tahu siapa yang perintahkan Kapolda datang menemui koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Saat itu diminta calling down atau mendinginkan suasana. Saat ini ada 3 Kapolda yang jadi sorotan karena diduga terlibat menyokong skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Soal 3 Kapolda yang jadi sorotan ini, Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyebut tim sus dan ISUS sudah mendengarnya. Dia menyebut ISUS atau Inspektorat Khusus akan didalami informasi itu, tapi dia belum mengungkap kapan dilaksanakan. Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, awalnya diungkap sebagai tembak-menembak yang diawali terjadinya pelecehan. Di samping itu, ini sangat serius, kata mantan Kabareskrim soal dugaan ada perang bintang di kasus Ferdi Sambo. Isu keterlibatan 3 orang Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J ditanggapi oleh banyak pihak.
Mantan Bareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan bahwa isu tersebut merupakan informasi yang sangat serius. Ia mengatakan bahwa Polri harus segera mengklarifikasi isu tersebut. Kita harus